Jadi pemerintah ini sudah memberikan pendampingan, memberikan ajalan, ya kan, berikan roadmap sudah kita buat, ya kan, tinggal bagaimana keseriusan petani kita untuk ikut bagaimana mengawal kualitas ini tetap tidak kalah dengan hasil-hasil beras dari luar Sambas. Ini mudah-mudahan bisa kita nikmati bersama. Ayo makan beras orang Kabupaten Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa Kim Pojokata sekalian? Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, akhirnya Kim kini kembali mengudara live lewat Facebook dan YouTube. Kita pada malam hari ini adalah live pertama kalinya untuk tahun 2022. Nah, langsung saja. Pada saat ini, Kabupaten Sambas sedang getol-getolnya, sedang asik-asiknya, sedang berupaya keras untuk mendorong pertanian Kabupaten Sambas. Nah, ini terus dipacu, terus-menerus didorong sedemikian rupa oleh pemerintah Kabupaten Sambas agar bisa menghasilkan sesuatu atau nilai lebih bagi masyarakatnya, terutama para petani. Nah, pada malam hari ini, Kim Pojokata, kita akan mengangkat tema tentang beras premium Sambas berkemajuan sudah sampai di mana. Ini menjadi pembicaraan dan menjadi editorial tim Pojokata selama 2 bulan terakhir, sejak tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Sambas telah membuat berbagai terobosan untuk mendongkrak perekonomian daerah. Sektor pertanian merupakan andalan wilayah ini. Secara terus-menerus disentuh dan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Sambas. Salah satunya yaitu gerakan untuk mengkonsumsi beras hasil pertanian lokal. Beberapa upaya nyata dilakukan oleh Pemda Sambas di bawah kepemimpinan Bapak Haji Satono sebagai Bupati dan wakilnya Bapak Fahrul Rofi. Di antaranya adanya edaran tentang pemanfaatan konsumsi produk pangan berupa beras lokal bagi aparatur sipil negara. Kemudian, sebelumnya pada Januari lalu, Wakil Bupati Sambas, Fahrul Rofi, mengungkapkan bahwa pada awal tahun ini pemerintah Kabupaten Sambas akan mentargetkan penjualan hasil pertanian kepada toko retail yang merupakan langkah untuk mensejahterakan petani. Bahkan pada akhir Januari 2022, Bapak Bupati Sambas, Haji Satono, menegaskan apabila toko retail tidak menjual beras petani Sambas, ancamannya izin mereka bisa dicabut. Nah, selain itu juga, kemarin Bapak Bupati mengajak kepada TNI dan Polri di Sambas untuk turut serta menjadi konsumen beras lokal Sambas. Apa saja usaha yang telah diperbuat Kabupaten Sambas untuk mewujudkan hal ini? Apalagi upaya yang akan dilakukan oleh pasangan berkemajuan terkait beras lokal ini? Dan sudah sampai di mana proses dan cita-cita beras Sambas berkemajuan sebagai konsumsi pangan utama di Kabupaten Sambas hingga saat ini? Bersama kita akan dijawab semuanya oleh Bapak Bupati, Pak Haji Satono, dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Fahrul Rofi. Selamat datang Pak, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Pak Fahrul Rofi, bangga. Ya, ya, sehat alhamdulillah. Nah, tadi malam para pemirsa Kim Pojokata, sebenarnya sempat kita akan siaran, namun Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dalam keadaan yang kurang fit. Ini terjadi apa? Demam enggak atau Kekepaan. Nah, mudah-mudahan itu bukan merasuk ya. Nah, Pak Bupati, kita langsung kepada cerita beras Sambas ini. Nah, bagaimana Pak Bupati? Perkembangan terakhir atau program dari program beras Sambas berkemajuan ini sudah sampai seperti apa? Ya, terima kasih pemirsa sekalian berbahagia.
saya hormati Pak Wakil, Mr. Kinoy dan kawan-kawan tim Kim Pojok Kata pada malam ini. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pada malam ini kami berdua bisa diundang hadir di Kim Pojok Kata dalam rangka mengisahkan, menceritakan progres report pembangunan, terutama di bidang di sektor pertanian. Kita ketahui bersama dan juga sering saya sampaikan di berbagai momentum bahwasanya Sambas ini adalah kabupaten yang 70% populasi penduduknya bergerak di sektor pertanian. Artinya maju mundur Sambas ke depan sangat ditentukan oleh sektor pertanian. Kaya sontok nih orang Sambas juga salah satu indikatornya ditentukan oleh para petani. Maka saya sering mengkiaskan, mencontohkan, kalau ada 200 orang masyarakat Kabupaten Sambas berangkat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, maka 95% itu adalah jamaah yang pekerjaannya, profesinya adalah petani. 15% itu campur baur. Ada pegawai, ada pengusaha, ada nelayan yang Pak Wakil ya. Ini sangat menggembirakan. Di tengah-tengah pandemi, kita tahu bersama sesuai dengan data yang dirilis oleh BPS di akhir 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas itu mengalami kontraksi minus 2,02%. Walaupun minus, tapi tetap didominasi oleh pertanian, ya 31,62%, ya Pak Wakil ya. Ini tentu juga membanggakan, membahagiakan bagi kita kaum petani, karena saya ini orang petani, anak petani gitu ya. Di akhir 2001, saya sama Pak Wakil sudah melaksanakan amanah rakyat ya, karena kita dilantik oleh Gubernur 14 Juni ya, akhir 2001, 6 bulan, sekarang Maret ya, tanggal 3, sudah hampir lebih kurang 9 bulan kurang 13 hari kita berdua ini mengemban amanah masyarakat Kabupaten Sambas. Alhamdulillah saya melihat sebagai data yang disampaikan oleh BPS, walaupun mungkin bakal belum dirilis ya, trennya positif naik, laju pertumbuhan ekonomi 5,52%, ya kan? Artinya laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 pada posisi 3,52%. Tentu ini kabar gembira bagi masyarakat kita, Kabupaten Sambas, terutama sektor pertanian dan sebagainya. Menyangkut masalah beras premium, memang ini sudah menjadi komitmen kami berdua, ya, bagaimana kita memajukan semaksimal mungkin dengan berbagai ikhtiar, ya, bagaimana potensi-potensi sektor pertanian itu bisa terus menggeliat. Dan hari ini saya bilang sama masyarakat di berbagai momentum, tidak cukup hanya cerita sektor hulu, walaupun hulu itu penting, ya kan, bibit, lahan, air, ya, tapi dan sebagainya. Tapi hari ini kita sepakat dengan Pak Wakil, ya, dengan OPD terkait, ya, kita akan bagaimana, ya, mengelola, manage sektor hilirnya, ya kan. Pada bulan September Oktober 2021 kita pernah panen ya Pak Wakil, panen padi, nggak salah waktu itu di Lonam ya, Lonam Pemangkat. Kita hadirkan Pak Wamentan, itu ada namanya bibit unggul varietas Invari 3637. Luasan lahan 1 hektar itu bisa panen 8,05 ton. Itu varietas Invari. Setahun mulai semai sampai kita panen beranyi kata orang Sambas 3 kali. Karena varietas Invari itu 3637 mulai semai sampai panen sampai beranyi, itu cukup waktu 110 hari sampai 115 hari. Alhamdulillah di awal Januari kemarin saya dengan masyarakat di Desa Mensere
menanam lagi, nanam padi lagi dengan bibit yang berbeda, bibit Cakrabuana, ya kan? Mudah-mudahan harapan saya tahun 2002 ini masyarakat bisa menanam setahun 4 kali. Karena varietas Cakrabuana itu cukup mulai semai sampai panen cukup 100 sampai 105 hari. Ini bisa jadi beras premium? Insya Allah. Dan kemarin juga kita sudah meluncing beras premium dengan kemasan 10 kilo. Ya. Ya, mudah-mudahan tidak kalah kualitasnya dengan beras-beras yang dari luar. Nah, kembali kepada cerita sektor hilir, kita sudah berikhtiar. Pertama, bagaimana pegawai kita ya Pak Okil ya, lebih kurang 6.000 orang bisa ikut berkontribusi, bersinergi membantu masyarakat, ikut ya membeli beras lokal. Ya, kita hitung kalau satu orang pegawai negeri sipil 1 bulan bisa beli 20 kilo beras 1 bulan, kali 6.000 berapa sudah? Berapa ton? Ya kan? Kali 12 bulan itu lumayan tuh, 100.000 lebih ton ya. Nah ini bro, pangsa pasar sektor hilirnya baru pertama. Ya, banyak sekali pegawai-pegawai, banyak juga pegawai instansi vertikal, nah, seperti kepolisian, TNI, kemudian banyak lagi kantor-kantor lain di luar pemerintah daerah, seperti instansi vertikal lainnya. Nah, ini mungkin barangkali belum lagi kita nanti sasar kepada pemerintah desa, ya kan, masyarakat umum. Tapi yang jelas edaran sudah kita keluarkan. Kemudian untuk toko-toko retail ya Pak Okil ya, Indomaret, Alfamart sudah kita minta kerjasama mereka untuk ikut menjual beras lokal. Dan itu bukan hanya beras, termasuk sektor horti, buah-buahan, termasuk apa namanya tuh? Buah naga, denas kemasan, dodol lenas. Tadi saya di Galing meresmikan pondok rumah produksi dodol nenas tadi di Galing tadi siang tadi. Alhamdulillah saya melihat program kami berdua, salah satu di antara 9 program unggulan OVAP itu sudah mulai dapat dia realisasikan. Ini kabar gembira kepada kita semua ya. Sebelumnya di Tempapan Hulu ya kan, tadi di Galing ya kan, mudah-mudahan bisa menjadi role model bagi desa lain, sehingga produk-produk unggulan di desa-desa yang ada tersebar di Kabupaten Sambas ini sebanyak 163 desa bisa ikut dan berkontribusi dan merangkap percepatan peningkatan ekonomi kerakyatan lebih-lebih di masa pandemi ini. Itu pengantar saya. Terima kasih. Artinya untuk sektor hulu ini sudah diupayakan. Saya yakin sektor hulu ini sudah masyarakat kita rajin sekali. Kalau ilmu tentang bercocok tanam sudah ahli lah ya. Kalau kita sampaikan sama Okil ya mungkin mengajari orang etik beranang. Sudah hatam mereka tuh Pak Kinoy. Ya kan, saya yakin tinggal bagaimana pemerintah daerah hadir, ikut memberikan pendampingan dan sebagainya, bagaimana proses keberlangsungan mulai dari benih ya kan, air ya kan, sampai ke hilirnya itu bisa terus berjalan lancar sebagai harapan kita, sehingga seiring dengan berjalan waktu ya kan, tingkat pendapatan petani Sambas bisa meningkat gitu kan. Pak Wakil Bupati, apakah dalam program beras premium ini kita punya target nggak berapa yang harus bisa terjual, kemudian itu berapa kira-kira, mungkin punya target seperti itu? Untuk sementara ini kita fokus kepada ini kan, ya. Trial and error lah ibaratnya ya. Trial and error mana kayak dulu. Ya. Jadi kita nggak muluk, tidak pikir yang besar dulu, tapi sementara itu kita fokus ke ASN. Nah kedepannya Pak Bupati juga udah memberikan sinyal kemarin kan di media bahwa kedepannya akan kita coba dorong juga kawan-kawan dari Polri dan TNI kan untuk produksi beras premium kita, beras medium kita, terus mungkin dan untuk kemungkinan juga nanti mungkin perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan Kabupaten Sambas mengkonsumsi beras kita. Dan juga insya Allah tahun ini Pemda juga menganggarkan kita
ada nih kajian ini seperti ini, karena kalau kita bicara prinsip ekonomi harus tahu nih pasar kita kemana. Bersama perguruan tinggi. Ya, dan itu kita coba maksimalkan di Bapeda nanti itu harga market kajian market intelijen. Nah, salah satu komoditi yang akan kita jadikan senjata pelurunya ini itu adalah beras. Selain produk-produk lain. Nah, harapan kita dengan adanya kajian market intelijen ini jelas nih arah-arah pemasarannya jelas. Jadi kita nggak ngomong hanya satu kabupaten, dalam kabupaten, tapi di luar kabupaten juga seperti itu. Nah, kalau aktualisasi ASN harus mengkonsumsi beras Sambas lokal ini sudah seperti apa, Pak Wakil? Apakah edaran tersebut mengharuskankah atau menghimbau atau bagaimanakah? Itu mengharuskan Bupati. Iya. Mengharuskan ASN makan beras Sambas, mengkonsumsi beras Sambas, membeli ya. Membeli ya? Bukan dipotong dari tunjangannya, bukan. Karena kan, membeli. Ya, karena kan ada mispersepsi nanti mereka tidak mau makan beras, minta uangnya aja atau ya, gimana gitu kan? Beberapa yang lalu saya diskusi dengan beberapa petani, kalau hitungannya tidak masuk ini, kenapa saya bilang? Karena kalau di tunjangan beras pegawai kan 7.000, ya kan? Sedangkan harga beras kita ini kan 11.000 ke atas ya, seperti itu kan. Nah, saya bilang bukan bagian dari tunjangan itu, tapi membeli beras Sambas, mengkonsumsi beras Sambas. Nah, seperti itu. Jadi kita coba maksimalkan juga peran koperasi pegawai ini. Koperasi pegawai yang ada di Pemda bekerja sama dengan koperasi yang ada di Sungai Kelambu, koperasi petani, ya, disinkronkan seperti itu. Jadi responnya ini udah mulai jalan ya. Kemarin udah mulai jalan, udah mulai disalurkan per tanggal 1 kemarin. Kita lihat nanti mudah-mudahan lancar ya. Dari data yang kami dapatkan 80% ya, bersedia untuk mengkonsumsi beras Sambas, beras kita. Berapa banyak hasil produksi beras kita pada saat ini? Kalau untuk yang dari koperasi itu yang bisa di... Sementara ini berapa puluh ton? Yang jelas begini, Sambas ini kan daerah lumbung ya, lumbung padi, lumbung beras. Dari tahun ke tahun kita selalu surplus, ya kan, sekian ratus ribu ton, ya kan. Surplusnya Sambas ini adalah lumbung ini ingin kita maksimalkan supaya tidak keluar berasnya, ya kan. Saya yakin sudah kita hitung, persisnya saya lupa ya. Nanti saya yakin itu cukup lah ya, cukup mengcover kebutuhan. Saya dari dulu sebelum ini sama Pak Wakil sudah mengkonsumsi. Dari dulu sampai sekarang mengkonsumsi beras Sambas. Ya, sebelum dari Bupati kami sudah konsumsi beras lokal. Ya, jadi niatan kita ikut membantu. Saya rasa seluruh pegawai yang berada di wilayah hukum Kabupaten Sambas pasti ingin juga membantu saudara mereka yang berprofesi petani, ya kan? Tidak makan beras lokal Sambas juga makan beras kan, beli pasti juga kan? Ya, alangkah mulianya ya membantu petani yang ada di wilayah Sambas gitu. Betul. Ya. Nah, terkait ini juga kita akan membicarakan ketersediaan itu ya, ketersediaan. Nah, kalau para ASN ini bisa dengan mudah lewat koperasi, nah bagaimana dengan masyarakat luas misalnya? Dan bagaimana juga progres kepada toko? Mereka kan mungkin akan membeli di toko, di retail, Alfamart, Indomaret atau dan lain sebagainya itu. Nah, bagaimana progres kepada toko dan retail yang diminta untuk menjual beras Sambas itu? Bisnis penjualan dan segala macam. Memang untuk saat ini banyak yang orang nggak tahu mungkin. Kita nih yang kita coba bangun sistem sebenarnya. Bagian kecil dari pasarnya itu adalah ASN. Target berikutnya itu pasar luas. Nah, hari ini kami mencoba untuk memberdayakan, memaksimalkan peran koperasi. Nah, kita mainkan sistem koperasi. Kenapa koperasi? Karena koperasi itu jelas itu sistem ekonomi negara kita ada undang-undangnya bahwa itu adalah koperasi kan. Nah, jadi yang paling memungkinkan, yang paling ideal itu koperasi. Nah, coba kita telusuri, ternyata ada koperasi ASN nih. Nah, ada koperasi ASN, dan kemarin kita coba telusuri ternyata di RMU yang di Sungai Kelambu ternyata ada koperasi juga. Koperasi apa lupa saya namanya tuh.
Nah, itu ternyata, tapi selama ini koperasi itu mati suri. Tidak punya modal dan segala macam. Nah, coba kita kemarin kita bikin sistem dengan skema-skema bekerjasama dengan pihak perbankan dan segala macam. Nah, untuk hari ini kita coba fokusnya kepada ASN, seperti itu. Belum kepada ini. Jadi karena kemampuan produksi mereka pun kemarin kita hitung hitungannya kemarin kawan-kawan masih belum dari segi permodalannya belum mencukupi untuk market yang lebih luas lagi. Nah, harapan kita trust dari uji coba ini nanti itu bisa mendatangkan modal yang lebih banyak lagi. Mungkin ada pihak ketiga yang ingin ikut dan segala macam. Itu harapan kita. Karena memang ongkos produksinya itu lumayan ya kalau untuk mengcover pasar yang luas. Nah, kita coba hari ini plot project untuk mencukupi ASN dulu gitu. Berarti masih belum sampai ke toko ini, ke toko retail atau apa? Sudah kita jajaki, ternyata sudah masuk. Cuma untuk Indomaret, Alfamart itu harus ada nomor register ya. Iya. Nah, nomor register itu kayaknya belum ini masih diurus nih. Masih diurus karena ada beberapa syarat untuk Indomaret, Alfamart ya, retail skala nasional itu yang harus kita penuhi, termasuk barcode atau segala macam itu. Nah, tapi kalau retail lokal sudah mulai. Tapi itu pun bukan skala masif masih, karena kita ini masih mempertimbangkan kekuatan produksi juga di ini kawan-kawan produsen di koperasi di Sungai Kelambu seperti itu. Begitu. Nah, nanti semua itu kan akan kita penuhi ya pasti ya, Pak Bupati. Pasti. Barcode, kemudian persyaratan-persyaratan yang mereka inginkan supaya beras kita ini bisa mereka jual. Itu artinya persyaratan yang mereka berikan kepada kita. Nah, kalau itu sudah dan mereka tidak juga masih menjual misalnya, Pak Bupati berjanji akan mensanksi mereka dengan... Oh iya, tapi saya yakin betul ini kan tidak merugikan pemilik retail. Ini kan sistem bisnis kan saling menguntungkan. Bupati, wakil bupati juga tidak ambil untung secara pribadi. Ini kan bagaimana kita mengajak mereka itu ikut membantu petani kita itu kan. Saya yakin betul ya program ini akan sukses tapi tentu perlu bertahap, tahapan-tahapan. Tahapan pertama ini kita masuk ke ASN ya kan, toko retail. Nanti insya Allah sambil mengemas lebih matang lagi, nanti masuk ke perusahaan. Ini sampai sini banyak perusahaan. Kalau sawit saja 30 corporate, belum lagi perusahaan-perusahaan sawit, ya kan. Saya yakin ini merupakan vitamin bagi petani kita untuk lebih semangat, lebih menggeliat ya, bagaimana memaksimalkan sektor pertanian, terutama beras premium yang ada di Kabupaten Sambas. Siap, Pak Bupati. Nah, saya melihat ini sudah dibangun cukup sistematis ya, Pak Wakil. Apakah dari sini bisa kita hitung? Apakah nantinya dari sektor beras saja bisa menambah PAD misalnya? Apakah bisa seperti sudah itu? Kita hitung. Ini kan pilot project ya, sekali lagi saya bilang ini pilot project. Dan ini jangka panjang seperti Pak Bupati bilang tadi. Nah, kita sudah bikin semacam roadmap ya. Iya. Bagaimana nanti muncul koperasi-koperasi sehat di tiap kecamatan yang bergerak di bidang pertanian. Sekali lagi bergerak di bidang pertanian. Ya, bukan hanya beras saja. Nah, harapan kita ini kalau beras saja, dari beras saja ditebas saja kemarin kita hitung itu ada sekitar 200 miliar itu potensinya. Iya. 200 miliar kurang lebih itu potensinya di kecamatan Tebas saja. Ketika skema beras ini dengan skema koperasi yang kita bangun itu perputaran duit hanya dengan industri beras saja itu sekitar 200 miliaran. 200 miliar. Iya. Baru dari satu kecamatan. Sebenarnya gini, kita bisa menghitung kebutuhan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Sambas. Berapa sih kebutuhan tiap bulan makan beras? Dengan populasi penduduk 640.000, sekian jiwa, ya kan? Dibuang mungkin barangkali anak bayi, anak kecil yang agak sedikit konsumsi, bisa hitung
ya kan? Bisa kita hitung, bisa kita kalkulasikan. Nah, tentu ini kita butuh waktu masih untuk menata lebih tersistem, lebih rapi. Dan tadi betul kata Pak Wakil, bukan hanya beras, tapi ada produk-produk lain yang ikut nanti. Buah naga, buah jeruk, ya kan? Sektor horti banyak masih. Ya, saya yakin ini terus bisa membangkitkan gairah ekonomi kerakyatan di daerah perbatasan di masa-masa pandemi seperti ini. Baik. Tinggal bagaimana koperasi dengan para petani ya mengawal menjaga kualitas. Itu penting, ya kan? Kita sudah buka pangsa pasar, toko retail kita buka untuk menerima, toko-toko lainnya kita buka, perusahaan kita buka, ASN kita buka, ya kan? Tinggal bagaimana ya mengawal, menjaga kualitas, ini penting. Jangan sampai nanti masuk ke Indomaret patah-patah, ya kan? Betul. Itu kan. Jadi pemerintah ini sudah memberikan pendampingan, memberikan ajalan, ya kan? Berikan roadmap sudah kita buat, ya kan? Tinggal bagaimana keseriusan petani kita untuk ikut bagaimana mengawal kualitas ini tetap tidak kalah dengan hasil-hasil beras dari luar Sambas. Ini yang penting. Siap. Iya. Baik, pemirsa Kim Pojok Kata sekalian, kita akan jeda. Setelah ini kita akan terus membahas sejauh apa atau sejauh mana progres untuk membangun sistem beras Sambas berkemajuan menjadi konsumsi utama masyarakat Kabupaten Sambas. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali di Kim Pojok Kata. Nah, setelah menyaksikan iklan atau lagu tadi ya. Kalau dasar sih lagu-lagu daerah yang juga promosi wisata. Itu dari produksi dari Dinas Pariwisata dan itu isinya tentang wisata-wisata yang ada di Kabupaten Sambas. Nah, selanjutnya Pak Bupati, kita masih cerita tentang beras premium Sambas. Nah, tadi sekilas pada saat jeda kita sudah kami sempat berbicara para pemirsa bahwa ada potensi yang sangat besar sebenarnya untuk di beras saja ini ya. Di beras saja ada potensi yang sangat besar, bahkan kalau bicara PAD itu sangat besar sekali. Kalau kita sebutkan di sini nanti dihitung jadi janji politik Pak Bupati. Namun untuk mencapai ini berarti kan ada progres dan proses Pak Bupati. Yang saya ingin tanyakan pada saat ini, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, itu katanya kan digadang-gadang mau dibikin ya di Sambas, yang mengelola terkait pangan dan horti mungkin ya. Nah itu sudah sampai di mana? Apakah memang benar akan dibuat atau bagaimana? Sudah sampai di mana progresnya? Iya, memang sampai hari ini pemerintah daerah Kabupaten Sambas ya belum punya ya. Belum ada badan, cuma itu kecuali PDM aja. Ya. Jadi seusia begini Sambas memang cukup ironi juga ya, kita masih belum punya badan usaha milik daerah. Ya. Tentu ini menjadi ikhtiar kita juga bersama, saya, Pak Wakil, dan seluruh stakeholder untuk bagaimana daerah kita punya BUMD ya yang bisa mengurus secara teknis tentang sektor pertanian ini. Alhamdulillah sedang diproses, karena prosesnya ini bukan di Sambas ya, sampai di pusat ya kan. Ini sudah sampai ke sana, bahan ininya, materinya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ada titik terang sehingga kita bisa Sambas ini punya BUMD. Gitu. Artinya pada tahun ini mungkin akan punya kah kita? Saya tidak bisa jawab karena ini wewenang pusat ya. Wewenang pusat ya, tapi sudah kita sampaikan, kita ajukan ke pusat ya, ke Mendagri ya kan. Tentu ini perlu waktu ya. Tapi berarti tadi yang kajian di perguruan tinggi juga masuk ke dalam upaya tersebut nggak, Pak Wakil? Ya, jadi saya nambahkan sedikit kondisi pembentukan BUMD kita hari ini, dokumen
sudah kita lengkapi dan sudah berada di Kemendagri. Ya. Nah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui ya. Tahapan pertama sudah kita lalui waktu kajian studi kelayakan. Studi kelayakan sudah kita lakukan bekerjasama dengan Poltesa waktu itu. Sudah alhamdulillah sudah selesai, sudah rampung. Nah, kemarin dokumen selesai kita ajukan ke Kemendagri. Nah, setelah dari Kemendagri, kita lagi nunggu nih. Tahapan selanjutnya adalah Kemendagri nanti rapat terkait studi kelayakan kita dipanggil nanti. Panggil ke sana, nanti kita di interview, dibedah studi kelayakannya dan segala macam. Nah, ketika diputuskan layak oleh Kemendagri, baru nanti surat rekomendasi keluar. Nah, setelah surat rekomendasi keluar, barulah nanti kita membuat kajian akademik untuk persiapan perda. Nah, setelah dari perda, baru raperda, baru setelah raperda jadi, baru kita persiapkan infrastrukturnya dan segala macam. Nah, ini mungkin perlu waktu, nah, tapi strategi kita bukan hanya bertumpu kepada Prusda saja, BUMD saja. Nah, makanya tadi saya sebutkan bahwa hari ini kita tidak mau nunggu, kita tidak mau berpangku tangan, kita tidak mau menerima keadaan pasrah. Kita coba maksimalkan yang sudah kita punya, yaitu melewati koperasi pegawai kita. Iya. Nah, karena itu juga bisa menjadi salah satu sarana untuk memaksimalkan rencana kita. Nah, salah satunya juga tadi itu ada market intelligence dan segala macam. Dan kita sudah kaji, ternyata lewat koperasi itu memungkinkan sekali juga untuk industri beras di Kabupaten Sambas ini lebih. Tadi sekecamatannya bisa 200 miliar itu, makanya potensinya. Ya, asalkan tadi itu koperasi ini mindsetnya harus dirubah. Ya. Kita tahu lah ya, koperasi mungkin hari ini kurang populer di kalangan masyarakat karena mungkin dulu ada image-nya, ada image bahwa kalau koperasi itu dulu topnya KUD ya, KUD Koperasi Unit Desa. Tapi disingkat Ketua Untung Dolo. Nah, ini harus kita ubah mindsetnya karena hari ini kalau kita lihat penelitian publish di luar seperti FC Barcelona itu koperasi. FC Barcelona itu koperasi. Kalau yang hobi bola itu koperasi. Bayangkan sebuah koperasi bisa punya klub sepak bola super di dunia. Nah, terus di Amerika kalau tidak salah itu 3 dari 5 orang Amerika itu adalah anggota koperasi. Di Turki gitu juga. Hari ini kenapa COVID-19 pandemi membuat Turki itu salah satu negara yang bisa bertahan perekonomiannya karena supporting sistemnya itu koperasi, berbasis koperasi. Dan itu beranggotakan anak muda. Jadi semua sendi kehidupan masyarakat diatur oleh koperasi. Nah, tantangannya hari ini bagaimana sumber daya manusia kita siapkan supaya siap nih untuk mengelola potensi yang luar biasa di Kabupaten Sambas nih. Makanya kita lagi dorong nih koperasi kemarin, makanya kita libatkan anak muda juga nih pelan-pelan. Nah, kita juga udah mulai reformasi struktur koperasi ASN di Kabupaten Sambas supaya lebih profesional. Makanya kemarin saya suruh kaji mereka, bikin kawan di sana di koperasi pegawai bikin business plan dan segala macam supaya terarah. Nah, ini salah satu ikhtiar kita gitu loh. Jadi BUMD itu jangka panjang, jangka pendeknya itu koperasi. Sehingga harapan kita ini biarpun BUMD belum ada, koperasi udah sistemnya udah jalan dulu. Jadi tinggal dipindah tangankan saja gitu. Nah, kalau kaitannya dengan Inpres 01 tahun 2021. Nah, di sini kan ada juga disebutkan didorong di Kabupaten Sambas itu lahan padi sawah padi ini kualitas premium sebesar kalau tidak salah 2.000 hektar ya, ditebas. Nah, itu seperti apa nanti kolaborasinya atau bagaimana dengan program beras Sambas? Otomatis ya, karena di Impres itu RMU kita yang di Sungai Kelambu itu masuk dalam salah satu fasilitas yang disorot di Impres itu. Iya. Nah, jadi ini otomatis sebenarnya. Makanya ini kita ketiban berkah ya kalau bahasa sononya. Jadi Impres nomor 1 ini sejalan dengan visi misi Sambas Berkemajuan. Karena benang merahnya ekonomi. Kalau kita lihat judul dari Impres itu kan ekonomi daerah perbatasan kan. Nah, Sambas Berkemajuan, benang merahnya ekonomi kerakyatan. Nah, ini sejalan sekali gitu loh. Jadi nggak ada yang bersinggungan, sejalan dengan Impres.
seperti itu. Berarti ada 2.000 hektar nanti itu juga akan sudah menjadi siap salah satu yang akan diserap oleh koperasi ya, Iya. mungkin hasil berasnya. Ya itu program food estate ya. Nah, Dari Kementan ya. Ya. Itu memang salah satu program dari lahirnya Inpres nomor 1 2021. Mudah-mudahan ini tadi betul kata Pak Wakil, ketiban apa Pak Wakil? ketiban Hoki. hoki. Oke ya, bagi masyarakat mudah-mudahan ini bisa dikelola maksimal sehingga hasilnya maksimal gitu ya. Iya. Ya. Sebenarnya 2000 hektar ini kurang. Ya kan. Bisa lebih, ya kan. Bisa lebih daripada 10.000. Apa nanti yang akan diperbantukan oleh pemerintah pusat kalau program yang seperti itu biasanya, Pak Bupati? Mulai dari sektor hulu sampai ke hilir diurus. Iya, Inpres ini. Artinya nanti di sana juga mereka harus menyiapkan Oh iya, semuanya. pabrik, harus Iya, membantu semuanya. dari pupuk sampai ke alsintan Semuanya, dan sebagainya. Ya. Iya. Semuanya. Iya. Dan Artinya rapat terakhir evaluasi Inpres kemarin sudah mulai jalan ini dari tahun lalu. Di Tebas itu sudah, dan tahun ini juga sudah berjalan dari Kementan. JUT-nya sudah mulai dibangun, Bagus. pengairannya sudah mulai dibangun. Jadi kita tunggulah ya, karena Inpres ini kan selesai, targetnya kan 2023. iya. Awal. 2023. Januari 2023. Jadi kita tunggu progresnya. Tapi secara keseluruhan sudah baik ya, progresnya sudah baik. Beras, lada sudah jalan. Terus kelapa juga sudah mulai jalan juga. Ya. Terus jeruk juga mulai ya, udah mulai pelan-pelan ini. Jadi harapan kita berjalan mulus. Nah, tadi kan kita ada menyerap beras dan sebagainya. Nah, itu artinya ada ini ya. Ada masyarakat bertanya nih, misalnya ada dari bank siapa nih di Facebook, Bekesah Tani, sudah ditetapkankah harga HET, harga eceran tertinggi, nggak tahu HET beras, dan bagaimana mekanisme menetapkan HET tersebut? Kemudian juga berapa total produksi gabah dan berapa yang mampu diserap oleh kita? Kalau headnya itu yang jelas kita selisih 500 dari harga pasar ya, 500 rupiah, lebih murah. Kalau nggak salah itu, lebih murah. Saya lupa itu, karena ada beberapa varian kan, premium, medium, ya. Nah, itu yang jelas selisih 500 rupiah lebih murah dari harga pasar. Seperti itu. Beras kita lebih murah, 500 rupiah. Lebih meringankan lah. Seperti itu, per kilonya. Berarti di sana itu, di koperasi mereka beli gabah petani ya? Iya, iya. Nggak marah nanti Bulog misalnya? Nggak boleh marah. Ini Nggak kan boleh marah ya, masyarakat. Ini kan kita bicara otonomi daerah. Takutnya Bulog itu kan juga ikut bantu masyarakat kan? Iya. Iya. Jadi, gitu. Saya rasa enggak lah itu. Nggak Aman lah ya. berarti ya. Tapi saya rasa sih kita harus jadi pesaing Bulog gitu kan. Iya. Kalau misalnya pemerintah lewat koperasi mampu beli di atas harga ini ya, harga gabah yang ditetapkan secara nasional, mengapa harus jual kepada Ya, yang dan murah kan petani? problem hari ini, kenapa petani-petani kita tuh selalu teriak harga murah dan segala macam, karena pemainnya tunggal kebanyakan kan. Tengkulaknya jelas, ini jelas kan. Iya. Nah, kenapa tidak kita Pemda harus berpihak dong kepada masyarakat, kita intervensi itu. Seperti itu kan, kita intervensi. Mudah-mudahan hadirnya koperasi ini sebelum ada BUMD bisa menjadi solusi alternatif. Ya. Tidak lagi one man show dia, tidak lagi monopoli. Dari monopoli. Gitu. Ya. Tapi harapan kita memang begitu, Pak Bupati dan Pak Wakil. Mudah-mudahan untuk BUMD yang tadi sama-sama kita menjadi cita-cita bersama ya, karena ini menjadi salah satu kunci peningkatan kesejahteraan, peningkatan PAD yang akan membuat Sambas tentunya akan lebih mudah untuk membangun. Kita harapkan ini dalam waktu dekat bisa tercapai. Kalau toh misalnya dalam 2023 tercapai, 2024 udah pemilu lagi, mudah-mudahan Pak Bupati dan Pak Wakil kembali terpilih. Amin. Ya, dan masih tetap berpasangan. Nah, itu berarti kita ada pekerjaan lanjutan gitu kan. Ya. Insya Tidak Allah, dilanjutkan oleh orang lain. Nah, ini yang kita harapkan, karena Sambas ini adalah apa yang mereka butuhkan, bukan siapa yang mereka butuhkan. Ya. Apa yang mereka butuhkan, dan saat ini keyakinan kita adalah yang dibutuhkan Sambas adalah program-program yang progresif seperti yang dicanangkan oleh Sambas Berkemajuan. Nah, Pak Bupati mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada pemirsa
Kim Ya, Pojok Kata. Bapak Ibu pemirsa Kim Pojok Kata yang berbahagia, pada momen yang singkat ini saya mengajak kita semua ya untuk bersama-sama membangun sinergi, membantu petani, percepatan peningkatan ekonomi kerakyatan melalui kita bagaimana berikhtiar semaksimal mungkin untuk mendorong percepatan sektor pertanian ya. Mudah-mudahan beras premium ya kan yang salah satu masuk salah satu program unggulan Sambas Berkemajuan ya, yang kita canangkan beberapa waktu yang lalu bisa berkembang, kemudian petani bisa merasakan hasilnya lebih maksimal dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Kemudian tentu program ini bisa berhasil sukses sebagaimana harapan kita, tentu bupati, wakil bupati tidak mampu berdua ya. Perlu sokongan, dukungan dari semua komponen masyarakat ya kan, dari seluruh pegawai negeri sipil, toko-toko retail, masyarakat umum, petani juga, termasuk media. Bagaimana memberikan edukasi, informasi yang positif tentunya, sehingga masyarakat di bawah itu paham dengan program-program yang kita luncurkan bersama. Terima kasih. Pak Wakil Bupati. Ya, jadi kalau kita flashback ke belakang ya, pasca kami berdua dilantik oleh Pak Gubernur, 6 bulan pertama itu program-program yang sifatnya bisa dieksekusi cepat, ya, seperti berobat gratis, KTP, perizinan dan segala macam itu yang bisa dieksekusi cepat, dan itu memang penting. Kebutuhan dasar. Gas melon. Ya, dan gas melon dan macam-macam. Nah, hari ini di awal tahun kita, Pak Bupati dan saya sudah komitmen ini kita harus mulai dengan merancang grand design jangka panjang, roadmap jangka panjang, dan ini benang merahnya pertanian. Nah, ini kita buktikan dengan peningkatan anggaran misalnya di Dinas Pertanian. Itu signifikan sekali kalau dilihat. Itu kan ada peningkatan anggaran yang luar biasa di Dinas Pertanian. Nah, ini komitmen kami. Tapi ini program jangka panjang. Jangka panjang, ada beberapa program nanti yang akan kita luncurkan, termasuk selain tadi itu bagaimana hulu dan hilir industri beras, hortikultura dan segala macam kita buka, ada market intelligence apa segala macam. Kita juga nanti ada program pupuk alternatif. Pupuk alternatif kita ada lomba nanti di BPP, bagaimana BPP ini bisa memunculkan produk-produk pupuk alternatif yang bisa diunggulkan, dan ini harapan kita nanti dipakai nih jadi blueprintnya pupuk alternatif di Kabupaten Sambas. Itu juga salah satunya. Nah, itu seperti itu. Tapi yang paling penting sebenarnya pada intinya tadi Pak Bupati, saya setuju Pak Bupati bilang tadi, orang Sambas sudah jago-jago bertani. Dari dulu sampai sekarang udah jago orang Sambas. Nah, hari ini yang kami coba dorong adalah perubahan mindset petani. Ini sangat penting. Ya, bagaimana petani bisa ikut dalam perubahan-perubahan teknologi, perubahan-perubahan zaman yang ini yang semakin bergeser makin cepat ini. Nah, harapan kita petani juga bisa ikut nih, terupdate dan segala macam, sehingga ketika bersaing di pasaran, produk-produknya ada teknologi baru dan segala macam, itu bisa bersaing petaninya. Nah, ini yang kita kejar juga. Jadi bukan hanya program-program ortodok ya, ngasihkan alsintan, ngasih pupuk, bikin JUT, tapi ada yang lebih penting ternyata, bagaimana SDM petani ini bisa kita ubah, kita geser mindsetnya, sehingga kedepannya petani Sambas ini menjadi petani-petani yang modern. Nah, itu petani-petani yang bisa sesuai dengan zaman, seperti itu. Siap. Nah, jadi seperti itu. Saya terakhir, tadi saya ada bawa beras. Boleh kita lihat yang bisa? Ya. Saya bawa beras dari untuk Kim gini. Iya. Dari Dinas Pertanian. Iya. Kita lihatkan kepada pemirsa, ini bukti konkret. Ya, bawa sini. Nah, ini premium nih. Iya. Jadi pemirsa, ini berasnya. Ya. Oke. Ini sumbangan juga untuk kita review nanti. Ya, beras premium Cilosari 10 kg ya. Ini beras yang kita launching pada awal Januari kemarin.
Mudah-mudahan bisa kita nikmati bersama. Ayo makan beras orang Kabupaten Sambas. Iya. Iya. Baik, itu tadi pemirsa Kim Pojok Kata sekalian yang telah menyaksikan pada malam hari ini. Saya kira kita sudah membahas dengan sangat panjang lebar terkait program beras premium Kabupaten Sambas. Nah, mudah-mudahan ini semua kelak dalam waktu dekat menjadi program yang memang benar-benar menjadi kenyataan dan akan mensejahterakan kita, masyarakat Sambas, dan khususnya para petani. Nah, terima kasih kepada Bapak Bupati Haji Satono dan Wakil Bupati Bangah Ropi. Saya Bapak ya, ini Abang ya. Sebenarnya sih kurang lebih ya beda setahun. Mungkin karena faktor pakai songkok ya. Oh gitu. Jadi Pak Kinoy. Terima kasih waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak sekalian. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati juga selalu lancar dalam melaksanakan segala tugas dan urusannya untuk masyarakat Sambas tentunya. Demikian dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.